Salam Blesser. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menentukan jurusan yang tepat supaya kita bisa mendapatkan pekerjaan yang tepat di masa yang akan datang. Sering sekali kita lihat bahwa ada banyak teman-teman kita salah dalam mengambil jurusan, sehingga ketika menyelesaikan perkuliahan akhirnya melakukan atau mencari pekerjaan yang lain. Oleh sebab itu, sebelum menentukan jurusan yang hendak kita mau ambil atau kita mau pelajari di masa perkuliahan atau masa SMA atau SMK, maka perlu mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut. Beberapa hal yang harus dipertimbangkan ketika mau menentukan jurusan. Yang pertama adalah apa passion atau apa yang kamu inginkan. Jurusan itu harus berhubungan dengan keinginan kita. Karena tanpa keinginan, maka kita akan sia-sia dalam memperjuangkan sebuah jurusan. Ingat bahwa jurusan tidak membuat kita sukses. Tapi ketika kita mempunyai keinginan, maka keinginan kitalah dan tekad kitalah yang membuat kita menjadi sukses di masa yang akan datang. Jadi apa gunanya jurusan? Jurusan itu menolong kita atau mempermudah kita dalam meraih kesuksesan kita. Jadi perhatikan terlebih dahulu apa yang menjadi passion atau yang menjadi keinginan kita. Kalau kamu suka dengan musik, maka ambillah jurusan yang berhubungan dengan seni. Atau suka menggambar. Kalau kamu suka dengan teknik, maka ambillah jurusan yang berhubungan dengan teknik. Yang kedua, pertimbangkan potensi pekerjaan yang akan banyak dipakai ke depan. Banyak orang salah mengambil dalam jurusan dan tidak menemukan pekerjaan karena jurusan yang dipelajari atau jurusan yang sedang ditempuh tidak banyak diperlukan atau lowongan pekerjaan sangat begitu sedikit. Jadi ke depan ketika memilih jurusan yang tepat bagi Anda, maka perhatikan juga potensi pekerjaan yang terbuka luas di masa yang akan datang. Saya berikan sedikit tips ya. Di masa yang akan datang, orang akan banyak mengambil jurusan yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi pastikan jurusan yang akan kamu ambil ke depan itu juga berhubungan dengan teknologi. Yang ketiga, perhatikan keuangan Anda. Ketika kamu memutuskan sebuah jurusan yang tepat dan yang kamu inginkan, maka perhatikanlah keuangan Anda dan juga keuangan keluarga. Karena tanpa memperhatikan sumber keuangan, maka ini akan menjadi sebuah persoalan penghambat dalam pembayaran uang SPP atau uang yang dibutuhkan dalam perkuliahan atau dalam sekolah di masa yang akan datang. Jadi jangan mengabaikan kalau di awal Anda tidak sanggup dan tidak mempunyai komitmen untuk menyanggupi kebutuhan keuangan di masa yang akan datang, maka lebih baiklah pilih jurusan yang sesuai dengan standar keuangan Anda atau sesuai dengan standar perjuangan Anda. Yang keempat, jangan terpengaruh dengan teman. Banyak orang memilih jurusan karena hanya mendengarkan dari temannya saja. Ketika temannya ingin mengambil kedokteran, maka dia juga mengambil kedokteran. Pada akhirnya, dia tidak menyelesaikan dengan baik jurusan yang telah ditentukannya. Jangan terpengaruh dengan teman-teman Anda yang sedang bergiat atau sedang ingin mencoba sebuah jurusan atau fakultas tertentu, tapi buatlah karena prinsip Anda dan karena keinginan Anda sendiri untuk meraih jurusan atau belajar dalam jurusan tertentu. Yang kelima, konsultasi dengan orang-orang yang mempunyai pengalaman. Konsultasi sangat begitu diperlukan. Apabila kita baru terjun dalam sebuah jurusan, biasanya kita blank dan tidak mempunyai informasi tentang bagaimana jurusan itu tersendiri dan bagaimana prospek pekerjaan di masa yang akan datang. Dengan konsultasi dengan orang-orang yang berpengalaman, setidaknya akan memberikan wawasan yang luas bagi kita.
Atau kalau tidak mau konsultasi dengan orang yang berpengalaman, Anda juga bisa searching di Google, sehingga Anda bisa memperoleh pengetahuan, wawasan, dan juga informasi-informasi yang tepat dan benar tentang jurusan dan fakultas yang Anda tuju di masa yang akan datang. Yang terakhir adalah pertimbangkan keberadaan Anda dan pertimbangkan komitmen Anda ke depan. Ketika sudah memilih satu jurusan, maka Anda harus membuat komitmen dan menyelesaikan jurusan itu di masa yang akan datang. Apa sih hubungannya memutuskan jurusan sekarang dengan pekerjaan kita dan masa depan kita? Saudara tahu, kita kuliah bukan hanya untuk buang-buang uang atau buang-buang waktu. Tentunya kerinduan kita ketika kita kuliah, kita ingin mempergunakan ilmu yang sudah kita dapatkan di perkuliahan ini ke depan untuk membantu kita menyukseskan setiap impian kita di masa yang akan datang. Maka apa yang Anda impikan di masa yang akan datang akan menentukan jurusan yang Anda akan ambil di masa yang sekarang. Artinya ada sebuah hubungan yang sangat begitu erat antara jurusan Anda dan masa depan Anda. Ketika jurusan itu Anda komitmen dan Anda melakukannya, Anda benar-benar untuk belajar di dalamnya, maka Anda juga sedang mempersiapkan masa depan Anda. Jadi masa depan yang baik ditentukan dengan jurusan apa yang Anda akan ambil. Walaupun jurusan itu bukanlah sesuatu yang menentukan masa depan Anda, tapi setidaknya itu akan membantu Anda meraih masa depan yang penuh dengan keceriaan. Bagaimana kalau kita salah jurusan? Inilah yang banyak dialami oleh orang-orang yang salah dalam mengambil keputusan. Ketika salah jurusan, ini adalah sebuah beban berat. Dimulai dari perkuliahan, orang-orang yang salah dalam jurusan yang tidak mempunyai passion dalam jurusan yang diambilnya, dia akan memiliki beban psikologi tersendiri, memiliki sesuatu penghambat dalam dirinya sendiri, sehingga ketika menyelesaikan jurusan itu pun ada sesuatu penghalang yang membuat dia terdorong untuk menyelesaikannya dengan baik, tidak maksimal dan tidak sungguh-sungguh. Sehingga ketika dia menyelesaikan nanti perkuliahan, maka dia akan memilih untuk mencari pekerjaan yang lain yang tidak sejalan dengan jurusan Anda. Bagi Anda yang dulu sudah pernah salah ambil jurusan dan masih terjun di dalam jurusan yang salah Anda ambil sekarang, maka yang saya sarankan kepada Anda, perjuangkanlah itu. Jangan buang-buang waktu, apalagi jangan buang-buang uang. Ketika kamu berjuang dan mulai membangkitkan passionmu terhadap perjuangan Anda, saya pastikan kita pasti akan mendapatkan hasil yang maksimal. Sekian saja dari saya, semoga menjadi berkat bagi kita. Salam Lester.